Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Senin tanggal 6 Maret tahun 2023. Pengampunan. Kutipan dari Injil Lukas bab 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Sobat Katolikana, pada tanggal 13 Mei tahun 1981, sebuah peristiwa menggemparkan dunia terjadi. Paus Yohanes Paulus II ditembak di lapangan Santo Petrus, Roma. Penyerangnya adalah seorang pria berusia 23 tahun. Dia adalah seorang pembunuh berkebangsaan Turki yang melarikan diri. Pria itu bernama Mehmet Ali Aka. Pasca peristiwa penembakan, Bapak Suci dilarikan dengan ambulans ke Rumah Sakit Gemelli, Roma. Disinilah Bapak Suci menjalani operasi selama lebih dari 5 jam lamanya. Meski Bapak Suci sempat mengalami kondisi kritis, namun mukjizat menyelamatkan beliau. Pasca kejadian tersebut, Aka ditangkap dan divonis penjara seumur hidup atas dakwaan melakukan upaya pembunuhan terhadap Bapak Suci. Sebuah peristiwa yang kemudian menarik begitu banyak simpati publik terjadi manakala Bapak Suci mengunjungi pria itu di penjara Rebibbia, Roma, dan memberikan pengampunan baginya. Bahkan Bapak Suci saat itu mengatakan bahwa pria yang telah menembaknya yang bernama Mehmet Ali Aka adalah saudaranya. Akhirnya setelah hampir 30 tahun mendekam di dalam penjara karena berusaha membunuh Bapak Suci, Mehmet Ali Aka dibebaskan pada tanggal 18 Januari tahun 2010. Mehmet Ali Aka pun bertobat dan menyatakan diri menganut Katolik Roma. Pengampunan yang pernah diberikan Bapak Suci sekitar 30 tahun sebelumnya telah membawa keselamatan bagi Mehmet Ali Aka. Sobat Katolikana, perikop bacaan Injil pada hari ini menggambarkan keutamaan-keutamaan kekristenan. Dari bacaan tersebut kita bisa memahami sifat Allah adalah Maha Kasih, sehingga kita diminta untuk menjadi serupa dengannya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Selain itu, kita pun diminta untuk berani mengampuni dengan tidak memberi penghukuman adalah implementasi atau penerapan dari hukum cinta kasih yang menjadi pondasi dasar ajaran Kristen. Sobat Katolikana, larangan menghakimi dan menghukum yang ditampilkan dalam bacaan Injil hari ini hendak mengajarkan bahwa Yesus menyadarkan para muridnya akan salah satu kecenderungan dasar dari manusia yang bisa menyebabkan kegagalan bagi dirinya dalam membangun hidup yang bermutu. Manusia cenderung memandang orang lain di luar dirinya, dan pandangan itu biasanya tidak pernah bersikap netral, karena pasti akan menilai sesamanya dengan sudut pandang tertentu. Dalam menilai, kita cenderung memperbanyak kelemahan atau keterbatasan seseorang, dan jarang mengembangkan aspek positif dan keunggulan yang dimiliki orang tersebut. Penilaian itu acapkali disertai dengan suatu penghakiman yang kejam, yakni membebankan hal-hal negatif kepada yang dinilai, sehingga hal itu menjadi semacam stigma bagi orang bersangkutan. Maka dapat disimpulkan bahwa konteks penghakiman dan pemberian hukuman cenderung mengikuti pola interaksi sosial yang terjadi antar sesama manusia. Sobat Katolikana, di masa Prapaskah yang menjadi sebuah retret agung ini, kita diminta untuk tidak memberikan penghakiman. Kita semua diajak untuk memberikan belas kasih dan berani meminta maaf atau melepaskan maaf.
Mari di sepanjang masa Prapaskah ini, kita dengan sikap pantang dan puasa dalam sikap batin yang sempurna, dengan jalan berani memberi pengampunan, sehingga kita layak diberi rahmat pertobatan. Marilah berdoa. Bapa yang baik, Engkau kami puji dan kami bersyukur atas hari ini. Kami mohon, berilah hati yang jujur untuk mengakui kekurangan diri kami masing-masing. Mampukan kami berbuat sederhana untuk bersikap murah hati, tidak menghakimi dan menghukum orang lain. Namun mampukan kami untuk menjadi duta damai di sepanjang masa Prapaskah ini, sebab hanya Engkaulah Tuhan penyelamat kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.